puji ma devata nani aina do puji devata nungase sado sami malundo hotro hami puji ma devata nani aina do puji devata. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan dalam ibadah minggu hari ini, minggu terakhir di tahun 2020, tertulis di Mazmur pasal 148 ayat 1 sampai ayat 14. Saya akan membacakannya untuk kita. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi, pujilah Dia hai segala malaikatnya, pujilah Dia hai segala tentaranya, pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai segala bintang terang, pujilah Dia hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya, hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya, hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras, hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap, hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia, hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya nama-Nya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umat-Nya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihi-Nya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Mazmur 148 ini mengingatkan kita tentang kisah penciptaan, bahwa semua yang diciptakan itu adalah baik. Kata baik ini tentu menggambarkan bahwa bukan hanya satu ciptaan saja, tetapi semua ciptaan itu baik antara yang satu dengan yang lain. Ini tidak hanya harapan belaka, tetapi inilah kenyataan yang sebenarnya harus terjadi dalam kehidupan ciptaan Tuhan, bahwa semuanya baik. Ketika ciptaan itu melakukan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, demikianlah mereka memuliakan Tuhan. Jadi tidak ada yang diciptakan Tuhan itu yang sebenarnya tidak baik, tetapi semuanya sungguh amat baik. Tetapi kita melihat kenyataan yang terjadi bahwa ciptaan itu memiliki perbedaan. Banyak perbedaan yang kita temukan bahkan ketika dunia diciptakan oleh Tuhan. Adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Adanya perbedaan suku ketika manusia itu semakin berserak di bumi ini. Adanya perbedaan tempat wilayah. Tetapi semua perbedaan ini adalah keindahan yang sebenarnya saling melengkapi juga. Namun kenyataan yang terjadi kita lihat bahwa manusia menciptakan perbedaannya sendiri yang membuat manusia itu seakan-akan
lebih hebat dari yang lain. Manusia menciptakan perbedaannya yang justru bertentangan dari kehendak Tuhan. Menciptakan perbedaan yang sebenarnya tidak menciptakan perdamaian. Yang ada hanyalah perpecahan, saling membenci. Ketika ada pengelompokan, seakan-akan ada manusia yang lebih hebat dari manusia yang lain. Ada suku yang lebih hebat dari suku yang lain. Ada agama yang lebih hebat dari agama yang lain. Ada kelompok yang lebih hebat dari kelompok yang lain. Padahal firman Tuhan ataupun kisah penciptaan mengingatkan kita bahwa semuanya sungguh amat baik. Semua berubah, semua berbeda. Tetapi bukan berarti itu tidak bisa diperbaiki oleh orang beriman. Demikianlah firman Tuhan mengajak kita agar kiranya semua manusia, semua yang diciptakan itu mampu mensyukuri apa yang ada pada dirinya. Mampu memuji Tuhan atas apa yang Tuhan berikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Mazmur 148 adalah pujian menyeluruh. Jika kita baca ayat demi ayat, mulai dari malaikat sampai kepada manusia, raja, tumbuh-tumbuhan, hewan, semuanya harus memuji Tuhan. Tidak hanya satu pihak saja. Artinya bahwa ciptaan Tuhan itu betul-betul bersuka cita sehingga merasakan berkat Tuhan dan layak untuk memujinya. Tidak ada di antara manusia itu ternyata yang betul-betul bersyukur dan ada manusia yang memang betul-betul tidak bersyukur. Tetapi semuanya merasakan berkat Tuhan. Semua ciptaan itu tujuannya baik. Kembali kita kisah penciptaan, semua baik dan tujuannya baik. Itu berarti tidak ada yang lahir ke dunia ini, tidak ada yang diciptakan di dunia ini secara kebetulan atau tidak sengaja. Tidak ada yang diciptakan Tuhan di dunia ini hanya untuk merusak, tetapi semuanya saling melengkapi. Semuanya baik, semuanya indah. Jika kita mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, kita bisa saja sadar bahwa ternyata hal-hal yang di lingkungan kita yang kita anggap bukan barang berharga justru menjadi barang yang mahal ketika kita bisa menemukan sesuatu yang terkandung di dalamnya. Ataupun bahkan yang paling dekat, kita menjual kayu, tetapi ketika dia diolah oleh orang yang tepat, maka kita akan membeli lemari, kursi, buku, dan lain sebagainya. Barang yang kita jual dengan harga murah, kita beli kembali dengan barang yang mahal. Kita menjual karet, kita membeli ban dan perlengkapan lainnya. Demikianlah kita melihat bahwa sebenarnya di dalam semua ciptaan itu sangat indah, sangat melengkapi. Dan kita bersyukur negara kita, negara Indonesia penuh dengan anugerah Tuhan di sumber daya alamnya. Semua adalah berkat Tuhan. Dan layaklah kita sebagai orang beriman, orang percaya, mensyukuri semuanya itu. Bapak Ibu saudara terkasih, tidak ada posisi khusus manusia ataupun seakan-akan manusia berbeda dalam hal menerima berkat. Semua sama di hadapan Tuhan. Semua menerima berkat, tidak ada perbedaan. Perbedaan hanya ketika melakukan tanggung jawab. Ketika Tuhan memberikan anugerah yang berbeda, maka tanggung jawabnya juga berbeda. Tetapi dalam hal menerima berkat, semua sama. Salah satu contoh, Tuhan menciptakan matahari. Dan matahari menyinari semua yang ada di bawahnya. Tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, sama. Orang baik, orang tidak baik, sama. Tuhan menurunkan hujan dan membasahi semua yang di bawahnya. Tuhan itu adil. Tuhan menurunkan air, embun, kesejukan untuk semua orang. Dan yang kita rayakan setiap tahunnya, Tuhan memberikan anaknya yang tunggal untuk semua orang. Bukan hanya orang baik, untuk semua orang, bahkan juga untuk dunia ini. Demikianlah bahwa semua manusia memiliki hak yang sama dalam hal menerima berkat. Dan layaklah sebenarnya juga semua yang diciptakan Tuhan harus memujinya. Bapak Ibu saudara terkasih,
Mazmur 148 menekankan beberapa hal kepada kita. Yang pertama, pujian itu betul bahwa semua ciptaan harus memuji. Tapi pujian itu ke atas, realisasinya harus ke sesama. Kita memuji Tuhan, betul. Tetapi bagaimana kita dengan sesama? Untuk apa kita mengatakan aku memuji Tuhan, tetapi kita membenci sesama kita? Untuk apa kita betul-betul setia dalam hal rutinitas, tetapi terhadap sesama kita tidak melakukan kebaikan? Oleh karena itulah kita sangat menolak adanya perlakuan yang tidak adil terhadap ciptaan yang lainnya. Pengembangan hutan hanya untuk kepentingan sekelompok orang, padahal itu mendatangkan malapetaka untuk semua orang. Pembunuhan hewan-hewan liar ataupun pembantaian hewan-hewan tentu ini sangat bertentangan menurut firman Tuhan. Karena apa? Karena semua diciptakan Tuhan untuk tujuan yang baik, untuk saling melengkapi. Tidak ada yang dinamakan mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk diri sendiri dengan cara memusnahkan ciptaan Tuhan yang lain. Demikianlah manusia memuji Tuhan dengan cara memelihara ciptaan yang lain. Bila kita kembali lagi ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan memberikan tanggung jawab terbesar kepada manusia untuk memelihara, menaklukkan bumi. Demikianlah cara manusia memuji Tuhan, yaitu memelihara ciptaan yang lain. Yang kedua adalah kita adalah ciptaan yang saling melengkapi. Betul kita katakan tadi bahwa manusia itu melihat banyak perbedaan. Di dalam diri manusia itu ada perbedaan. Di dalam ciptaan itu ada perbedaan. Tetapi perbedaan itu adalah untuk melengkapi. Yang lebih memberi kepada yang kurang. Yang kuat memberi kepada yang lemah. Yang kaya, yang memiliki harta yang lebih memberi kepada yang kurang. Demikianlah perbedaan itu indah ketika kita tahu bahwa di dalam perbedaan itu kita saling melengkapi. Demikian juga kita telah memuliakan Tuhan. Yang ketiga, hanya ada satu Tuhan yang berkuasa dan adil. Ketika kita melihat tadi pujian itu, betapa indahnya Tuhan menciptakan, betapa adilnya Tuhan memberikan berkat kepada manusia. Hanya ada satu Tuhan. Dan Tuhan kita adil. Jika Tuhan kita adil, maka kita juga sebagai orang beriman haruslah sebagai orang yang adil dan benar. Tentu kita tahu bahwa di dunia ini banyak Tuhan. Banyak hal yang bisa kita jadikan sebagai Tuhan. Bahkan manusia bisa kita jadikan Tuhan ketika dia menolong kita. Atau manusia memaksakan dirinya dianggap sebagai Tuhan. Itu bisa terjadi. Tetapi semua hanya berujung kepada kekecewaan. Karena hanya ada satu Tuhan yang mampu menyelamatkan semua ciptaannya. Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Berkati kami di penghujung tahun 2020 Tuhan. Kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami Tuhan tak henti-hentinya memuji Engkau Tuhan. Memuliakan-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan di dalam menjalani akhir tahun 2020 dan akan memasuki tahun yang baru. Berkati kami Tuhan. Biarlah kami tetap mengandalkan-Mu. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.